Sepeda tua dengan mesin motor ringan, Motosacoche, tipe non-pelari, tidak lengkap. Siap untuk restorasi atau tampilan pajangan. Dengan nomor mesin Mi 9385, ukuran 26, bingkai dan ukuran 28 roda. Salah seorang kolektor membuat salah satunya 10 tahun yang lalu, dan inilah yang tersisa, mesin tidak lengkap yang macet, tangki bensin, dan roda belakang dengan pelek palsu. Saat ini Motosacoche yang sedang berjalan biasanya dijual dengan harga lebih dari 200 juta rupiah. Pajangan non-fungsional ini harganya kurang dari sepertiga. Dan bisa dibeli di Museum Online Bicycle. Sejarah Motosacoche. Duvo bersaudara merancang Motosacoche, tas motor, sebagai unit daya mandiri yang dapat dipasang di sepeda apapun. Casing kulit yang diperkuat yang dirancang agar sesuai dengan kerangka siklus rata-rata membawa mesin, sistem bahan bakar, dan knalpot yang dirancang dan diproduksi sendiri. Transmisinya melalui sabuk kulit yang dikencangkan pada roda joki ke pelek yang disekrup ke jari-jari roda belakang. Itu sederhana, elegan, dirancang dengan baik dan beberapa dekade lebih maju dari persaingan. Iklan, seperti di atas, mencatat, unit motor yang dapat dilepas berbentuk SATCHEL yang dilengkapi rangka yang memungkinkan transformasi sepeda jalan raya biasa menjadi sepeda bermotor. Mesin yang sempurna untuk turis, petugas, notaris, dan bahkan wanita. Motosacoche awalnya berkapasitas 241 cm3, kemudian ditingkatkan menjadi 290 cm3. Dari Saga Stingwell, mesin pertama diproduksi mulai tahun 1900 dan seterusnya, dan memungkinkan banyak produsen sepeda motor pemula untuk menggerakkan sepeda mereka. Pada tahun 1910 Royal Enfield menggunakan mesin Motosacoche 344 cm3 2,75 tenaga kuda dalam model V-Twin yang sukses. Mereka juga terkenal telah memasok mesin kepada Triumph, Ariel, Matchless dan Brave Superior, pertama melalui HNA Duvo England Ltd, dan kemudian, pada tahun 1912, Motosacoche Ltd, GB, dengan Osborne Louis de Lissa. Motosacoche memiliki pabrik di Swiss, Prancis, dan Italia, dan memasok mesin MAG ke pabrikan kontinental termasuk Clement, Condor, Imperia, Neander, dan Monet Goyon. Osborne Louis de Lissa adalah direktur pelaksana Motosacoche Ltd. Ini adalah kisahnya, yang aslinya ditulis untuk Asosiasi Pengendara Sepeda Motor Pionir. Ini memberikan wawasan yang unik dan menakjubkan mengenai masa-masa pionir tersebut. Saya pergi ke perusahaan HNA Duvo England Ltd sekitar tahun 1908 dari Rover Co sebagai seorang musafir. Saya belum pernah melakukan penjualan apapun sebelumnya, tetapi ternyata saya mampu menarik minat para agen. Ketika saya pergi ke perusahaan di 65 Holborn Viaduct, seluruh modal telah habis. Meskipun mesinnya, Motosacoche 1/4 tenaga kuda, menarik banyak perhatian, hanya sedikit yang terjual. Saya memulai dari nomor 65 dengan mantel panjang berlapis kulit dan tas pembawa. Aku merasa seperti sepotong daging sapi di atas tomtit. Saya tidak mengerti mengapa sisi kiri saya sering ditarik ke bawah, karena ujung jaket motor saya yang panjang tersangkut katrol. Perhentian pertama saya adalah Colchester. Saya akan berhenti di sebuah hotel di pinggir kota, membersihkan mesin saya, melepas baju terusan dan pergi ke toko atau garasi yang paling penting, menanyakan manajernya dan ketika nama saya diminta saya menjawab, Tuan Motosacoche. Semuanya berjalan baik-baik saja dan dalam 3 bulan berkeliling pantai dan menerobos pedalaman ke kota manapun yang berpenduduk 10.000 orang atau lebih, saya telah menjual lebih banyak daripada penjualan perusahaan dalam 3 tahun. Dalam 2 tahun, sepanjang ingatan saya mendapatkan kembali semua modal dan menghasilkan penjualan hingga 900 per tahun. Di pertunjukan Olimpia, saya memasang Sacoche di atas tanda kami yang digantung dengan kawat dari atap dengan tanda masih di atas. Saya mengubah nama menjadi Motosacoche Limited dan diangkat menjadi Managing Director. Mesin pertama adalah L1/4 tenaga kuda, ditingkatkan menjadi 1/2 tenaga kuda kemudian menjadi 2/1 tenaga kuda. Dalam uji coba kami selalu lolos dengan medali emas. Terima kasih kepada J.S. Holroyd,
yang merupakan pedaler terbaik. Dia menampilkan pertunjukan yang luar biasa dalam uji coba Skotlandia. Saya pikir itu terjadi pada tahun 1910, satu-satunya manusia dan mesin yang berangkat dari Braemar dan Grantown. Semua yang lain gagal dan dikirim ke rute lain, dan untuk itu kami juga dianugerahi, khusus, medali emas. Keluarga Douglas, yang merupakan rival, lolos dengan medali emas dan mengiklankan bahwa memenangkan medali adalah kebiasaan yang diperoleh Douglas. Pikirku, disinilah aku berperan, dan aku mengiklankan, memenangkan medali emas adalah kebiasaan yang selalu dimiliki Moto Sacoche. Kami khawatir mengenai pengait sabuk, ujung sabuk akan tertarik. Setiap tahun saya berkeliling Inggris, Skotlandia, dan Wales mencari agen dan memperbaiki yang lain. Suatu ketika di Devon di mana seseorang menginginkan tangga untuk mendaki beberapa bukit, ikat pinggang saya memberi saya masalah dan dalam perjalanan saya memikirkan cara untuk mengatasinya. Aku sampai di Tiverton dan setelah semuanya, BC, aku meminta Boots menyalakan api dan membawakanku sebotol kopi. Saya telah membeli seutas kawat baja sebelum tiba di pub dan saya membuat pengait lainnya dengan bantuan api, tang, dan palu. Pengait ini saya kaitkan pada lipatan sabuk, itu adalah sabuk lipat kulit krom yang bulat, dipelintir dengan pengait baru saya yang di salah satu ujungnya berbentuk lingkaran atau cincin yang di dalamnya diikatkan tautan penghubung sehingga memberikan pembelian ganda. Mematenkannya. Teris dari Redditch membuatnya dan kami menjual ribuan. Toko-toko mesin di Belgia dan kota-kota kontinental lainnya telah melihatnya pada mesin Moto Sacoche di kota-kota mereka dan karena banyak toko menggunakan sabuk memutar ini, sistem saya adalah anugerah bagi mereka. Spesifikasi 8109 tahun 1909. Kemudian surat kabar sepeda motor mendesak 2 gigi cepat, masalah lain. Saya pergi ke tempat kerja di Jenewa dan mendesak mereka untuk melakukan hal tersebut. Mereka bilang pengendaranya berada di kecepatan kedua dan mesinnya sangat kecil dan gearboxnya terlalu berat. Jadi saya mulai bekerja dan membuat katrol yang melebar dengan balapan bola pada diameter dalam untuk mesin bebas. Sebuah pedal membuka dan menutup flensa dan pada saat yang sama menarik dan menurunkan katrol joki, menghasilkan 5:1 hingga 9:1 dan bekerja dengan baik. Kemudian saya menjadi cemas mengenai katup buang ketika kita membuat mesin yang lebih bertenaga, karena orang-orang lama akan mengingat bagaimana mesin gebukan 3/1/2 tenaga kuda memecahkannya. Saat itulah pegas dianggap bertanggung jawab, jadi saya merancang skema dengan pegas di atas dan katup berpendingin udara. Ini berfungsi dengan baik seperti yang terlihat pada cetak ulang dari motor Chevkling, agak usang. Saya harus memuaskan pekerjaan Jenewa, tidak apa-apa. Saya adalah pengendara pertama yang mencapai puncak Gletser de Rhône. Mesin dengan katup jamur atau standar yang saya tetapkan harus digunakan, pesaing gagal lebih awal karena panas berlebih. Spesifikasi nomor 17201, 1911. Saya khawatir tentang kompetisi tahun 1911 Humber, Douglas dan banyak lainnya tertarik dengan kelas ringan dan saya merasa cahaya kami akan padam. Mereka membuat segalanya, kami, hanya mesinnya. Jadi saya mulai mengerjakannya sambil berpikir. Saya meyakinkan mereka bahwa jika mereka bisa membuatkan saya mesin kembar 1000 cm3 dan sebaik mereka menghasilkan 1/4 kecil, saya akan menjualnya dalam ribuan. Setelah 1 tahun berpikir dan mengikuti saran saya, mereka mulai bekerja. Saya memberikan yang pertama kepada Harry dan Charlie Collier dan meyakinkan mereka bahwa jika mereka membuat sepeda di sekitarnya, mereka akan terpesona. Mereka membeli ribuan. Saya memulai perusahaan Enfield di dunia sepeda motor. Mereka membeli 3000 sepeda motor kembar kecil berkekuatan 2/1/2 tenaga kuda. Saya telah membentuk perusahaan lain, MAG Engine Co Ltd, untuk menangani mesin ini dan menjual sekitar 20.000, jika ingatan saya benar.